Datang dari teman saya, iya, ada pesan Kiai dari teman jenengan, dari Kiai. Apa katanya? Ya, bersifatlah juhud, jangan cinta dunia. Oh ya, terima kasih saya. Loh kok bisa Kiai? Iya begini. Saya ini kurang suhud. Dek Kiaimu yang tadi itu memang suhud. Tapi suki, iya suki. Tapi di sini nggak ada dunianya sudah. Tidak ada dunia. Dek aku sih ono. Loh kok Kiai kalau ada gini ya. Suatu saat saya mancing itu oleh ikan besar lah, ikan besar. Dagingnya tak kena tonggoku. Aku biasa makan endase, biar aku berlaku suhud. Tapi suatu saat aku bayangkan, ya Allah, bagaimana enaknya makan daging ikan. Hanya membayangkan itu Pak. Bagaimana enaknya makan daging ikan yang saya bagikan ke tetangga saya. Lo itu dianggap celah sudah Pak, karena menginginkan dunia, tidak mencukupkan dengan endasnya itu tadi. Padahal sudah biasa makan endas ikan, dagingnya dikena tetangga biar dia tidak hubun dunia. Tetapi suatu saat dia merasa iya ya opo cak, rasanya makan daging ikan itu ya opo sampai begini. Artinya perasaannya saja itu kalau tingkat yang tinggi sudah dianggap hubud dunia. Ya apa rek, aku lek punya mobil ya apa. Loh itu sudah dianggap celah Pak. Itu dalam artinya suhud itu lebih dalam daripada qanaah. Artinya suhud itu lebih menyeluruh. Nanti ada suhud. Qanaah itu bagian Pak. Nah, orang yang suhud itu qanaah. Amma ba'du, hadratal jamaah rahimakumullah. Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Tidak hanya kesehatan, tapi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berada di jalan ibadah. Dan baca umul kitab dulu, mudah-mudahan kajian ini berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian bulan yang lalu kita membahas tahapan yang kedua menuju Allah Subhanahu wa taala yang ditawarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, konsep tentang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka materi yang akan kita sampaikan dalam pertemuan ini adalah al-aqobatul tsalitsah, aqobah atau tahapan yang nomor 3, wahia aqobatul awaiq, yaitu tentang awaiq. Aiqatun, awaiq jamak dari aiqah. Itu di dalam komus ada beberapa arti. Secara bahasa itu bisa rintangan, bisa halangan. Saya lebih tertarik, saya kasih makna godaan. Ragam godaan menuju ibadah kepada Allah, yaitu aqobatul awaiq. Jadi ada beberapa rintangan. Imam Ghazali menyebutkan rintangan atau godaan di dalam menuju Allah itu pertama dunia. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, dunia ini menjadi sandungan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah komunitas. Imam Ghazali menyebut al-khalqu
manusia, di mana kita hidup. Ternyata manusia juga memberikan andil dalam rangka bisa menjadi rintangan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul dalam komunitas kelompok manusia yang sama-sama satu visi untuk ngaji, sehingga itu bisa menambah kita semangat mencari ilmu dan ibadah. Yang ketiga itu adalah nafsu. Ternyata nafsu ini sangat juga punya andil di dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah syaitan. Syaitan itu ya kita akui ada, tapi termasuk makhluk gaib, syaitan. Jadi 4 rintangan inilah yang akan kita bahas di dalam episode-episode kajian. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima kasih kepada Pak Tatang channel ini. Saya kemarin pulang ke kampung, disangkanya saya buat channel baru. Ternyata dia buka di channelnya dakwah Majelis Ukhuwah Islamiyah. Saya katakan, buat channel baru Ustaz. Boten lagu lo kok lihat. Nah itu ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semata-mata karena bukan litu'raf, untuk dikenal, bukan. Ya. Bukan untuk dikenal ya, semata-mata karena ada kata-kata begini, kata ulama, kata seorang tabi'in, santrinya Abdullah bin Mas'ud, namanya Rabi bin Hutsaim. Beliau mengatakan, kalau kamu inginkan tenang hidupmu, maka janganlah banyak orang mengenal lebih banyak tentangmu. Kalau ingin tenang hidupmu, diusahakan jangan banyak orang mengenalmu. Ini satu sisi ya. Loh kenapa? Karena dengan banyak mengenal orang, dengan orang soleh itu kan bisa menjadikan syafaat. Kata ulama yang lain, iya, ketahuilah, engkau pernah dikecewakan dan disakiti dengan orang yang kau kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Orang yang sering menyakiti kita, orang sering mengecewakan kita, orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Ternyata orang yang kita kenal. Maka aqlil minal ma'ruf minan nas. Sedikitkanlah kenal dengan manusia, karena bisa terganggu kan. Ya sekarang sudah banyak grup kan, grup SD ada kadang-kadang, grup SMP ada, grup SMA ada, grup RT ada, RW, pengajian, majelis taklim, itu kan banyak itu. Harus kita jawab WA-nya setiap hari, itu kan mengganggu juga. Maka ibu-ibu kurangi grup lah, kalau grupnya tidak begitu penting ya. Maaf ya, HP saya kok rodok lemot gitu kadang-kadang. Jadi kalau ingin tenang hidupnya, jangan banyak tahu tentang dirimu. Manusia jangan banyak tahu. Ini dalam konsep ini ya. Kalau ingin terkenal ya silakan. Dalam konsep Al-Imam Ghazali, ketika orang itu sudah banyak dikenal, ya kadang-kadang harus menjaga ini, menjaga hati dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ragam godaan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma alaika ya talibal ibadah wafaqallahu bidaf'il awaik hatta tastaqim. Di dalam satu pengantar itu disebutkan, wahai para pencari ibadah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu, maka hati-hatilah dengan godaan-godaan kamu di dalam beribadah. Setelah engkau berhasil melalui tahap menuju taubat dengan selamat di bab yang kemarin. Jadi kita ini termasuk minat tawwabin, orang yang sudah bertaubat. Alhamdulillah, sudah sering di masjid, sering
berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, itu menunjukkan sudah ingin bertaubat dan sudah dalam proses bertaubat. Maka di tahapan selanjutnya engkau akan berhadapan dengan berbagai macam godaan yang harus bisa diatasi. Ini yang pertama. Jadi ada beberapa godaan yang harus diatasi. Nah, ini ragam godaan terhadap manusia. Thumma alaika ya tulibal ibadah wafaqallahu bidhafil awaik hatta tastaqima ibadatuka. Wa qad dzakarna annal awaiqa arba'atun. Dunia dan akhirat itu ibarat afwan ya, kok meloncat ini. Ragam godaan terhadap manusia ya. Yang pertama, Imam Ghazali memposisikan godaan untuk menuju Allah itu adalah ad-dunya. Dunia ini pertama. Ya, kita makhluk bumi, kita makhluk di bumi ini memang ya berinteraksi dengan dunia. Untuk menolak godaan dunia dan isinya, tidak ada jalan lain bagimu kecuali melepaskan diri dan bersikap suhud terhadap dunia. Jadi melepaskan diri dan bersikap suhud terhadap dunia, yaitu ad-dunya wa daf'uha innama huwa at-tajarrud anha wa zuhdi fiha. At-tajarrud itu mengosongkan diri ya. Anha dari dunia, dan zuhud ini sudah menjadi istilah populer ya, di kalangan para penjalan menuju Allah atau salik menuju Allah. Itu kata-kata zuhud ini adalah sudah menjadi kata-kata yang sangat populer. Zuhud itu menghindari dunia, tapi bukan fisiknya, hatinya. Kalau dunia kan sulit, kita menghindari dunia sudah, tapi hati ini. Jadi hati itu harus bisa bersifat zuhud, bersifat zuhud. Kenapa ini harus dilakukan? Kata Imam Ghazali, wa inna ma lazimaka hadat tajarrudu waz-zuhdu li amroini. Wajib bagi kamu untuk meninggalkan dunia itu melakukan dua hal, yaitu dua alasan, yaitu at-tajarrud waz-zuhdu, yaitu at-tajarrud az-zuhdu li amroini, karena dua alasan. Yang pertama, agar engkau dapat bersikap istiqomah dalam beribadah serta memperbanyak kuantitas dan kualitas ibadah. Ini yang pertama, kata beliau, alasannya litastaqima laka al ibadatu wa takthura fa innar rugbata fid dunya tasghaluka zahiran aw batina. Jadi dunia ini akan menyibukkan kamu baik dohir maupun batin. Dohirnya apa Ustadz? Ya ini, kita pagi-pagi sudah ke pasar, pagi-pagi sudah harus kerja. Ini kan dohir. Secara dohir kita sudah sibuk dengan mencari dunia. Alhamdulillah jenengan ditakdir oleh Allah yang baik. Ya bukan yang ada di luar itu tidak ditakdir baik, tapi jenengan ditakdir baik. Pagi-pagi tidak berangkat kerja, nyari ilmu dulu, ingat Allah. Nanti jam 7 baru fantasyiru. Silahkan yang kerja. Alhamdulillah kita berada dalam majelis ini, dan berterima kasih kepada Bapak Tatang ini disebarluaskan. Artinya kita ini berada di dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Di dalam majelis ini bisa kumpul ya, nanti bisa makan-makan. Seperti saya katakan kemarin, itu kebahagiaan kan sangat simpel saja. Bangun tidur aman, keluarga kita sehat ya, badan kita, dan ada sarapan nanti. Wa indahu quwwatu yaumi, ada makanan
di hari itu sudah bahagia, sudah bahagia. Jadi kenapa kita harus bersifat zuhud ya, di dunia ini? Maka kata Imam Ghazali, biar kita itu istiqomah. Istiqomah itu apa, Pak? Istiqomah itu makanya ulama-ulama itu ketika tidak istiqomah itu ditambal dengan amal yang lain. Ditambal dengan amal yang lain. Jadi fastaqim, maka beristiqomahlah kamu, najah, insya Allah akan sukses. Najahta, maka kamu akan sukses. Ini pertama. Kenapa kita harus bersifat zuhud itu? Menghindari dunia, menjaga jarak dengan dunia, menjaga jarak. Ya kita tidak apa-apa berdunia, tapi hatinya ini dijaga. Karena menurut analisis Imam Ghazali ya, adalah ya ini, bahwa dunia ini andil di dalam menjadi sandungan-sandungan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kata Al-Qur'an itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul, tidak ada dunia itu kecuali mata. Mata itu ada yang memberikan makna kesenangan. Kesenangan, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ada mata itu ajlun ma'lum atau waktu maklum, waktu yang sangat terbatas, yang sangat ditentukan. Oleh karena itu dunia ini ya sementara. Jangan sampai kita itu menukar sesuatu yang sementara ini dengan sesuatu yang abadi. Harapan kita seperti itu. Di dunia hanya sementara. Maka dunia ini jangan dijadikan ghaya. Wala takun ad-dunya ghayatan. Jangan jadikan dunia itu ghaya. Kun ad-dunya wasilatan. Jadikanlah dunia itu wasilah saja, perantara. Kita punya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya fasilitas hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak menjadi tujuan. Karena tujuannya ini bukan dunia, tapi kita tujuannya akhirat. Tapi harus dengan ilmu. Kadang-kadang dunia ini untuk sebagian orang itu menjadikan tujuan, bukan menjadi wasilah. Ini yang pertama, agar kita istiqomah dan berkualitas di dalam beribadah itu, menjaga jarak dengan dunia, menjaga jarak. Menjaga jarak lah, kalau bahasa saya sekarang menjaga jarak. Kalau meninggalkan secara total itu gak bisa lah. Makomnya masih makom, karena nanti ada makom-makom zuhud itu ada. Ada yang sudah makom tertinggi itu dingin Mbak dengan dunia, gak ngefek guys. Wah ini makom tertinggi. Jadi dunia itu gak ngefek. Dia memang punya mungkin, tapi dunia sudah tidak mempengaruhi kedekatan kepada Allah. Banyak hartanya tambah dekat kepada Allah, miskin tambah dekat kepada Allah. Jadi tidak berpengaruh. Jadi istilahnya dingin sudah dengan dunia itu, bersifat dingin. Wah ini memang sesuatu yang mutlak diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keserangan terhadap dunia akan menyibukkan secara lahir dan batin. Jadi tadi itu zahiran wa batinan. Apa batinnya? Ya mengganggu lah. Yaitu batinnya itu kehendak ini batin kan. Kepingin ini, itu kan batin. Kalau zahir ya fisik ini disuruh ke sana, nyari dunia. Pulang pagi, malam berangkat pagi, malam pulang, nanti balik mana? Karena lembur. Oh itu terus. Tujuannya logis untuk anak dan keluarga, untuk anak dan keluarga. Tapi ini tidak dibenarkan. Jadi harus ada ya, akhirat ini harus juga dioptimalkan.
Karena kita ini tujuannya bukan dunia. Jadi di sini disebutkan fa innar rughbata fid dunya tasghaluka dhahiran wa batina. Kesibukan dunia itu mengganggu Anda, menyibukkan Anda, baik secara fisik atau secara batin. Secara batin itu adalah fal iradah, yaitu kemauan-kemauan atau keinginan-keinginan. Jadi ada batin, ada zahir. Mungkin batinnya, mungkin dunianya banyak, suki, kaya raya, tapi tidak sampai mengganggu ininya. Itu hebat. Tidak sampai menyibukkan hatinya itu untuk selalu ingatnya. Sibuk secara lahir ialah dengan mencari kesenangan tersebut, sedangkan secara batin dengan keinginan dan angan-angan jiwa. Keduanya akan membuat malas untuk menegakkan ibadah. Jadi zahir dengan semangat mencari dunia sehingga tidak kenal waktu. Yang kedua, keinginan-keinginan yang selalu diperturutkan, sehingga terkadang menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Dunia dalam pandangan Al-Ghazali. Nah, ini dunia dalam pandangan Al-Ghazali. Wa inna mathalad dunya wal akhirah kamathalid durrataini in ardaita ihdahuma asqattal ukhra wa annahuma kal masyriq wal maghrib. Dunia dan akhirat itu ibarat dua orang wanita yang dimadu. Maaf, ini perumpamaan. Al-Quran itu banyak memakai bahasa tamsil, perumpamaan-perumpamaan. Juga hadis, juga teks-teks dalam Arab itu banyak tamsil-tamsil perumpamaan. Dunia dan akhirat itu ibarat dua orang wanita yang dimadu. Apabila engkau bahagiakan yang satu, maka yang lainnya akan marah atau cemburu. Enggak tahu, saya enggak pernah beristri dua ini. Yang pengalaman mungkin. Jadi kata Imam Ghazali ini, dunia itu ibarat dua wanita yang dimadu. Kira-kira kalau madu itu ada yang muda, ada yang tua, ingin yang mana ya? Yang sering didatangi biasanya. Ya karena tidak pengalaman. Tapi di dalam banyak teks-teks itu kecenderungannya kepada yang muda. Kecenderungannya kepada yang muda. Sehingga nanti kalau maaf, orang yang beristri 2, 3, 4 itu kalau tidak adil, di akhirat itu jalannya miring-miring. Ketemu nanti. Lek jalannya miring-miring, tidak tegak itu. Berarti itu adalah seorang laki-laki yang punya istri 2 tidak adil. Wa in khifun alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum mathna wa thulatha wa ruba. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Ayatnya ada, Bu, enggak oleh ayatnya ada. Tapi sampean jangan menentang ayat ini. Pokoknya belum siap lah Ustaz. Ayatnya ono, secara teks ada ayatnya. Tapi kalau sampean tidak mau dimadu ya tidak apa-apa, tapi jangan mengingkari ayat ini. Pokoknya belum kuat lah Ustaz. Belum kuat dimadu. Kalau bapak-bapak kuat saja bapak-bapak. Ini kata Imam Ghazali, dunia itu ibarat dua orang wanita yang sama-sama dimadu sehingga ada kecenderungan ke satunya, yang lain akan tinggal. Atau dunia dan akhirat seperti timur dan barat. Wah, ini yang saya baca tadi, bahwa kal masyriqi wal maghrib biqadri ma tamilu ila ahadihima a'radta anil akhar. Bila engkau semakin jauh menempuh ke arah barat, kemudian berjalan ke arah barat, maka berarti engkau semakin jauh meninggalkan arah timur. Ini kan logikanya. Ketika kita belajar ke timur terus, kan kita meninggalkan yang ini. Ya, ini ada satu sisi yang ditinggalkan. Ketika fokus akhirat, lihat ada sesuatu dunia yang ditinggalkan. Fokus kepada dunia terus,
maka ada akhirat yang ditinggalkan. Yang baik bagaimana Ustaz? Yang memang al-mutawassithah, at-tawassut, tengah-tengah. Kalau di dalam doa itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia itu baik, di akhirat baik. Tapi kadang-kadang kita kan tidak bisa 50-50, kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang terlalu banyak dunianya. Itulah sebabnya kenapa seorang yang lebih memilih menyibukkan diri dengan dunia secara lahir akan sulit untuk bisa menjalani ibadah dengan baik. Ini menurut Imam Ghazali di dalam pengalamannya, ditulis di dalam kitab ini, bahwa ketika seseorang lebih memilih menyibukkan diri dengan dunia, maka akhiratnya akan ditinggalkan. Sebaliknya lebih menyibukkan diri dengan akhirat, ada sisi-sisi dunia yang harus rela kita tinggalkan. Tinggal milih jenengan yang mana. Ya tadi sampai dunia api Ustaz, akhirat api. Dunia suki, akhirat masuk surga, kan begitu kan? Kita pilihannya pilihan enak saja. Pilihannya pilihan banyak yang milih yang enak. Dunia dalam pandangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tentang dunia, karena dunia itu menjadi kendala pertama di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau jalan ibadah. Faqad rawaina an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, ini Abi Darda. Abi Darda itu memang sahabat yang tidak begitu kaya, termasuk sahabat Ahlus Sufa yang ada di sekitar masjid. Beliau mengatakan, hawaltu an ajma'a bainal ibadah wat tijara falam yajtami'a fa'aqbaltu 'alal ibadah wa taraktu tijara. Abu Darda mengatakan, aku telah berusaha keras menggabungkan antara ibadah dan berdagang, namun keduanya tidak bisa bersatu, sehingga aku memilih mengerjakan ibadah dan meninggalkan berdagang. Ini Abu Darda. Jadi untuk menyatukan antara bisnis dengan ibadah kepada Allah itu sangat sulit. Orang kalau sudah bergelut di dalam dunia bisnis, jarang jamaah, Pak. Sampeyan telah yang ngurus hotelnya, ngurus meeting pertemuannya dengan orang-orang, membangun relasi. Wah, itu. Jamaahnya insya Allah kalau ada hebat. Punya hotel 4 umpamanya, dia akan mengurus itu. Tapi kadang-kadang orang itu beralibi, ya ini kan juga ibadah Ustaz. Ini juga ibadah, semuanya tinggal niatnya saja. Tapi yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu ibadah dalam arti memang fokus mendekatkan diri kepada Allah. Dunia ini sebagai wasilah saja. Ada yang sudah mau dimakan, ada anak-anak sekolah sudah tercukupi, ya sudah. Kita konsentrasi kepada Allah. Justru ketika konsentrasi kepada Allah itu Allah berikan keberkahannya. Mungkin secara fisik tidak bertambah hartanya, mungkin karena sudah tidak sibuk bisnis, tapi keberkahan akan diperoleh. Cuma kita kan hitung-hitungannya matematis kan. Kalau bekerja ini penghasilannya kan begitu. Padahal di balik itu Allah memberikan keberkahan. Kata Imam Ahmad mengatakan begitu. Andai kata tawakalmu itu adalah kuat kepada Allah, walaupun kamu punya penghasilan sedikit, insya Allah akan diberikan keberkahan. Ya, tawakalnya kuat, ya biasa usahanya biasa saja. Ke pasar, ya, ke kantor, biasa lah. Tidak terlalu fokus betul. Tetapi tawakalnya kepada Allah itu akan lebih barokah. Makanya di dalam mencari maisha, di dalam kitab
Minhajul Qasidin karangan Imam Al-Qudama. Kalau ini kan Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada kitab lagi Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Imam Al-Qudama. Itu bahwa berdagang ya, orang tijarah, orang berbisnis itu adalah sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisnis itu bagian dari sunnah Rasulullah. Orang yang berdagang itu besok akan berkumpul dengan Rasulullah, dengan catatan tadi, di dalam berdagang itu tidak ada penipuan, tidak ada gharar, tidak menyakiti orang. Jadi dalam maisha, beliau mengatakan maisha yang bagus itu tingkat pertamanya memang pertanian, bertani. Kenapa? Orang bertani itu tawakalnya lebih kuat daripada pegawai negeri. Coba amin. Lek pegawai negeri wes sak bulan itu wes ono itu kan. Maaf, dalam tanda kutip, walaupun tidak menyembah kepada Allah, dalam tanda kutip kan wes digaji. Tapi kalau petani, Pak, dari dia mulai nandur, dari dia menyuburkan tanah, terus dikawal terus kan. Kadang-kadang maaf sampai tidur-tidur di sawah. Di Probolinggo itu populer itu bertani berambang, Pak, berambang. Itu sampai turu di sawah, Pak. Sehingga ketika selesai sudah semuanya dilaksanakan, tawakalnya kadang-kadang itu sudah bagus, Pak, dimakan per orang, Pak. Jadi hektaran itu bagus berambangnya, satu hari habis dimakan ulat, Pak. Lek sampean stres gak biasa. Lek pegawai negeri kan jasa, nomor 2 jasa ya, pengiriman dan lain-lain. Lek pegawai negeri kan Pak yang jadi pegawai negeri kan tawakalnya gede. Wah, kan sudah ada 1 bulan sudah. Tapi coba petani dan pedagang di pasar, Mama, kepingin pelanggan, kadang sepi, kadang enggak sepi, kadang ada mulai pagi enggak ada sintuku, Pak. Begitu tawakalnya harus besar. Lek pegawai negeri jadi apa-apa, takdirnya jadi pegawai negeri, semuanya wasilah saja. Kalau bicara tawakal, kata Imam Al-Qudama, memang tawakalnya banyak orang-orang yang berkebun atau bertahan, dikawal terus. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan hujan di sini ya Allah. Apa? Kan begitu. Kalau pegawai negeri kan hujan kemarau gak ada masalah. Kalau petani itu kemarau, kemudian musim hujan itu bermasalah. Ini dalam masalah maisha. Makanya dia mengatakan, aku itu ingin antara berdagang dengan dekat kepada Allah, ingin bersatu. Ternyata Imam Abu Darda, sahabat Abu Darda nggak iso. Nggak tahu sampai iso, nggak apa-apa. Ini kan beliau yang mengatakan. Iso, Ustaz, saya bisnis tidak melupakan ibadah, silakan, hebat berarti. Tapi secara umum orang yang sudah bergelut di dalam dunia akhirat itu akan mendapatkan sangat mengenaskan kadang-kadang pagi sore. Umar Ibnul Khattab berkata, ini Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab itu kaya raya juga. Lau kana mujtami'aini li ahadin ghairi lajatama'ata li lima a'tani Allah ta'ala minal quwwah wal lin. Kata beliau, apabila kedua dunia dan ibadah itu bisa berkumpul pada diri seseorang selain aku, kata beliau, maka tentu keduanya dapat berkumpul dalam diriku. Beliau tidak bisa juga. Sebab Allah telah memberikan aku kekuatan dan kelembutan. Ternyata Sayyidina Umar juga tidak bisa. Ya banyak sahabat-sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu komentarnya lain. Abu Bakar, semua hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk perjuangan. Artinya begini, kalau untuk keperjuangan Islam silahkan menjadi kaya, tapi kalau untuk pribadi ya secukupnya saja. Kan begitu.
Bukan berarti kita harus kiri, bukan. Orang Islam harus soge, Pak, untuk kepentingan perjuangan. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, ya secukupnya saja. Punya mobil 4 tidak apa-apa, untuk perjuangan semua. Untuk perjuangan semua. Tapi kebanyakan itu adalah untuk pribadi. Tidak apa-apa, soge, tidak apa-apa. Karena al-mu'min qawiyyu khairum minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dari orang mukmin yang lemah. Orang mukmin harus suke. Jangan mewariskan kepada anak-anak itu dengan generasi yang lemah, kan begitu kan? Ya, lemah. Ya, lemah ekonominya, lemah akidahnya, lemah ilmunya. Itu jangan sampai anak-anak kita, kalau kita sudah berjalan ya, anak-anak kita jangan sampai diwarisi dengan itu. Ya, kalau perlu ilmunya harus lebih tinggi daripada kita, hartanya mungkin lebih banyak, tetapi tadi itu tetap dalam kerangka sebagai wasilah untuk Islam ini, untuk kehidupan masyarakat. Artinya ada banyak memberikan kehidupan kepada orang lain. Memperturutkan nafsu dunia. Ini man ahabba dunyahu adarru bi akhirati wa man ahabba akhiratahu adarru bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yafna fabana laka annahu idastaghala dhahiruka bid dunya wa batinuka bi iradatiha fala tatayassaru laka al ibadatu bihaqqiha. Ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang lebih menyibukkan diri dalam urusan dunia hingga cenderung melupakan urusan hati yaitu batin, pasti dikarenakan ia lebih memperturutkan keinginan nafsunya. Kata Rasulullah, man ahabba dunya, siapa saja, siapa saja yang mencintai dunianya, ador bi akhirati, maka ia telah membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhirati, barang siapa yang mencintai akhiratnya, ador, dia akan lebih mudhar tentang dunianya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna, maka utamakanlah apa yang kekal daripada yang akan binasa. Ada pilihan. Ya, kalau kita terlalu sibuk dengan dunia, akhirat akan keteteran. Kalau terlalu akhirat yang kita maka dunia yang kita tidak dapat bagian. Maka kata Rasulullah, carilah yang kekal daripada yang binasa. Karena kita ya hitung-hitungnya diri kita sendiri. Hitung-hitungannya diri sendiri. Saya kalau lebih condong ke dunia, kok akhirat lupa ya. Tapi kalau akhirat saya lakukan kok juga mengurangi penghasilan. Ya. Biasanya sudah di sawah, biasanya sudah di pasar, kok sih ngaji. Ya, kembali kepada kita, orientasi hidup kita itu apa? Dunia atau akhirat? Artinya banyak di dalam Al-Quran dan teks-teks hadis yang dalam kutip memberikan nilai negatif kepada dunia. Mata'ul wurur, ya, laibun walahun, ya. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Dunia itu laib, permainan. Dunia ini permainan. Karena permainan ya akan nanti ada endingnya, selesai. Pertandingan lah, permainan. Dunia itu mainan. Walahun, dan sia-sia dunia. Ndak abadi ya. Ndak permainan. Nanti ini ada permainan yang skalanya nasional ini. Pertandingan skalanya nasional. Apa itu Pak? Februari ini ya, 2024. Ada pertandingan dengan 3 peserta ini. Ya sudah.
laksanakan apa yang kita wajib sebagai warga negara. Pilihan tergantung hati nurani Anda yang bisa kita komparasikan dengan cara berpikir. Jangan asal pilih, silahkan. Karena bagaimanapun itu pilihan. Kini jelas bagimu apabila engkau menyibukkan lahirmu dengan dunia, begitu pula batinmu, maka tidak mudah bagimu untuk menjalankan ibadah dengan benar. Ya, kita praktekkan. Kalau kita terlalu sibuk dengan dunia, ibadah kita yang seharusnya duhur berjamaah masih ada di pasar, mama ya. Tetapi usahakan di pasar tetap berjamaah. Jangan sampai menjadikan satu kendala. Sebenarnya begitu. Ketika kita berada di sini kok berjamaah, kemudian dalam komunitas lain tidak berjamaah, berarti kan sudah menjadi kendala. Apapun yang kita miliki, yang sifatnya dunia, itu tergantung kita. Seperti HP lah, HP yang kita, ini kan dunia, ini dunia. Tapi bisa punya nilai akhirat apabila HP ini dimanfaatkan dengan baik. Dengarkan ceramah, cari situs-situs yang bagus, cari materi-materi yang bagus. Tetapi kebanyakan ini menjadi penghalang untuk bersujud kepada Allah. Kalau sampean kan saya yakin udah karena ngajinya setiap minggu, enggak insya Allah. Ibu-ibu insya Allah enggak ya HP ibu ya. Baca Quran itu bisa 3 juz, kalau pegang HP, TikTokan paling 5 katakanlah setengah jam sudah. Tapi kalau TikTokannya 3 jam, baca Qurannya 1 juz, ya, itu lumayan juga lah. Tapi kadang-kadang tidak baca sekali. Saya ada ditanyakan berjamaah itu, Ustaz, apa ya obatnya atau apa terapinya? Saya kalau baca Quran itu, Ustaz, setengah 1 lembar itu sudah ngantuk, Ustaz. Tapi kalau saya pegang HP lalu TikTok, Ustaz, 2 jam itu kok enggak merasa lama. Nah, di sini ada unsur mata'ud dunyanya. Senang memang di situ, tapi ghurur. Mata'ud dunya itu apa? Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Memang kesenangan yang menipu. Tapi saya kan dengarkan ceramah, Ustaz. Iya, tapi kan waktunya kan banyak. Kan lebih afdol kan baca Quran. Maaf ibu-ibu nggih, jangan tersinggung nggih. Kan lebih afdal baca Quran atau dzikir. Memang yang dibuka konten-konten ceramah, iya. Tapi masalah waktu. Waktu itu kan harus dihargai. Kalau ibu sudah di depan ini, bojone kadang nggak direken, anaknya nggak ngereken. Memang bertatapan dengan suaminya, tapi konsentrasinya ke sini. Jika engkau berlaku suhud pada dunia dan engkau lepaskan lahir maupun batinmu dari urusan dunia, maka akan mudah bagimu menjalankan ibadah. Bahkan seluruh anggota tubuhmu akan membantumu menjalankan ibadah dengan baik. Bersifat suhud itu mengurangi interaksi dengan dunia lah. Bahasa saya begitu. Tidak suhud amat, tidak mau ke dunia, enggak lah. Mengurangi interaksi kita dengan dunia. Tidak terlalu larut dengan HP. Ya, punya HP silakan. Kalau tidak punya HP sekarang kan ya sudah bukan masanya. Tetapi ya tadi itu jangan sampai mengganggu. Maka ketika ini mengganggu untuk ya banyak beribadah kepada Allah, ini termasuk aqaid, termasuk rintangan punya HP ini. Rintangan punya gimana Ustaz? Ya sebaiknya tidak punya HP sebaiknya. Tapi saya kan kadang-kadang itu maaf, ya merasa terganggu, Pak. Merasa terganggu. Malam-malam ada WA harus dibuka. Nah, yaitu tadi nilai dunia itu tergantung kita mau dibawa ke arah kebaikan atau dibawa ke arah yang tidak baik. Maka disinilah Imam Ghazali
dalam rangka menghindari godaan dunia itu berlaku zuhud. Ya zuhud. Nanti apa zuhud, kemudian bagaimana tingkatan-tingkatan zuhud, bagaimana zuhudnya para ulama. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih karena sudah waktunya syuruk. Nah, waktunya syuruk. Mungkin ada yang menambah atau yang mungkin bertanya, Pak. Kemudian kita tutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga banyak dijelaskan tentang suhud. Kalau tidak salah saya pernah baca, suhud itu kan bagian daripada salah satu bagian dari pembahasan tentang akhlak ya. Sekarang saya juga sering membaca juga ada akhlak, ada yang qanaah gitu. Kira-kira apa yang membedakan? Kayaknya beda antara qanaah dengan tadi itu dengan suhud. Terima kasih, itu aja supaya lebih lebih tegas, ada bedanya supaya lebih lebih jelas gitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Zuhud ini dan nanti merupakan salah satu pembahasan di sini. Ada zuhud maqdur alaih, ada ghairu maqdur alaih. Ada yang bisa kita ukur dan kita kendalikan, ada yang tidak. Zuhud itu. Apa bedanya dengan qanaah? Qanaah itu ridho, radhiya bima qasama bihi rabbu. Rela, ridho dengan apa yang dibagi Allah, itu qanaah. Pokoknya apa yang sudah ditetapkan Allah di dalam kita pasrah dan qanaah, merasa cukup, terutama dalam pembagian harta, dalam pembagian rezeki. Maka sikap qanaah itu termasuk kekayaan yang tidak tertandingi. Ya, tidak tertandingi. Zuhud itu adalah menghindari dunia dengan hati. Jadi menghindari sesuatu yang terkait dengan di dunia, tapi hatinya. Hati. Karena ada orang yang zuhud itu kaya, ada orang yang zuhud itu miskin. Saya ceritakan. Di dalam kitab itu ada zuhud itu orang yang pekerjaannya mancing. Ini mancing. Ada dua kiai, yang satunya sama-sama lulusan pondok, yang satu itu kaya, yang satu itu miskin. Nah, lalu punya murid, ya, murid katakanlah si A, itu muridnya si miskin, ya, muridnya si miskin. Lalu dia mengatakan, yang guru itu, tolong kamu ingin belajar zuhud, datang ke teman saya di sana. Di Irak, datang ke rumah saya. Datanglah orang yang berguru kepada kiai yang miskin ini. Kiai yang miskin itu kehidupannya bapak-bapak itu mancing, ya, mancing. Kalau mancing dia dapat ikan, dagingnya dikekno tonggoe, ndase dimakan dewi. Ini tingkat tinggi, Pak. Jadi kalau mancing itu senangnya dagingnya dikasihkan tetangga, dia hanya makan endasnya. Nah, lalu santrinya itu ngomong, kalau ingin berlaku zuhud yang sebenarnya, coba sampean belajar ke teman saya di sana, jadi kiai besar. Akhirnya berangkat santrinya ini, Pak, berangkat ke. Setelah di sana, wah ya, suki betul. Apa kiai saya nggak salah itu? Mosok saya suruh belajar kepada orang yang zuhud, yang suki, kaya, Pak. Jadi lihat rumahnya itu sudah istana, masuk itu seperti kaca itu. Jadi sudah ya, tackle-nya tackle yang sudah ya bagus lah ukuran sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya, dari mana? Dari guru saya. Oh iya ya, karena sudah kenal. Apa sih? Saya suruh belajar zuhud dengan guru saya, kejenengan. Oh ya sudah dikasih nasihat. Tapi hatinya nggak pas. Dia soki kok. Ya, sudah dikasih pelajaran. Gini ya, salam sama kiaimu ya. Tolonglah berlaku zuhud lah. Ini yang kaya miskin itu, tolonglah berlaku zuhud dalam dunia ini.
kita sama-sama nyantri dengan kiai yang sama, tolong jangan hubud dunya. Loh, dia santrinya kan bingung, dia orang tidak punya, kerjaannya mancing, tapi lek mancing dagingnya kayak notong gowe, kemudian endasnya dimakan dewe. Itu temannya, jangan hubud dunya, jangan cinta dunia. Bingung santrinya kan Pak, bingung santrinya. Hanya pulang. Sudah, katanya kiainya, sudah datang dari teman saya. Iya, ada pesan kiai dari teman jenengan, dari kiai. Apa katanya? Ya, bersifatlah juhud, jangan cinta dunia. Oh ya, terima kasih saya. Loh kok bisa kiai? Iya begini. Saya ini kurang suhud. Dek kiaimu yang tadi itu memang suhud. Tapi suki gue. Iya suki, tapi di sini nggak ada dunianya sudah. Nggak ada dunia. Dek aku sih ono. Loh kok kiai kalau ada gini ya. Suatu saat saya mancing itu oleh ikan besar lah, ikan besar. Dagingnya tak kena tonggoku. Aku biasa makan endase, biar aku berlaku suhud. Tapi suatu saat aku bayangkan, ya Allah, bagaimana enaknya makan daging ikan. Hanya membayangkan itu Pak. Bagaimana enaknya makan daging ikan yang saya bagikan ke tetangga saya. Loh itu dianggap celah sudah Pak. Karena menginginkan dunia. Tidak mencukupkan dengan endasnya itu tadi. Padahal sudah biasa makan endas ikan, dagingnya dikena tetangga biar dia tidak hubun dunia. Tetapi suatu saat dia merasa iya ya opo cak, rasanya makan daging ikan itu ya opo. Sampai begini, artinya perasaannya saja itu kalau tingkat yang tinggi sudah dianggap hubun dunia. Ya opo rek, aku lek punya mobil ya opo. Loh itu sudah dianggap celah Pak. Itu dalam artinya suhud itu lebih dalam daripada qanaah. Artinya suhud itu lebih menyeluruh. Nanti ada suhud. Qanaah itu bagian Pak. Nah, orang yang suhud itu qanaah. Akhlaknya apa ya? Tidak rakus, tidak tomak. Itu sudah mulai suhud. Qanaah, apa yang diberikan Allah sudah. Saya diberikan Allah begini, saya syukuri. Pokoknya saya untuk ibadah. Itu qanaah. Nah, suhud itu ya lebih menyeluruh. Kalau qanaah itu jusnya, kalau suhud itu adalah pokoknya. Jadi zuhud itu bisa qanaah, zuhud itu bisa tadi suge tidak apa-apa, tapi hartanya sudah tidak masuk. Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf itu kan suge, tapi sudah tidak masuk ke sini. Lek kita kan masuk ke hati. Si rasa eman niku ya memang kelasnya kan di Pak. Qanaah itu menerima apa adanya dari pemberian Allah, tetapi suhud itu menjaga jarak dari dunia secara keseluruhannya. Bukan berarti orang suhud itu kemudian compang-camping, tidak punya rumahnya gede, belum tentu. Tadi cerita singkat itu bahwa ininya tidak nyantol sama dunia. Baik dalam keadaan miskin tidak berpengaruh, dalam keadaan tidak berpengaruh. Itu suhud. Nah itu latihan Pak, latihan. Gimana latihan nih? Saya punya ini sudah, tapi tidak merasa ini. Ya sedikit kita bersyukur, banyak juga bersyukur. Tapi prakteknya di lapangan, kalau sedikit itu kan syukurnya kadang-kadang sedikit. Kalau makan soto, makan daging alhamdulillah. Makan ikan teri alhamdulillah. Itu kan tidak bodoh. Alhamdulillah makan. Nah itu. Gimana insyaallah seperti itu ya. Jadi qanaah itu bagian dari zuhud. Qanaah nanti akan dibahas zuhud yang memang kita bisa usahakan secara manusiawi, ya. Zuhud yang tidak kita bisa capai secara manusiawi. Itu zuhud yang memang murni pemberian Allah yang diberikan kepada para sahabat. Insyaallah begitu. Nggih, insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi zuhud. Bukan zuhud suka hutang, bukan gitu. Zuhud adalah menghindarkan agar hati ini tidak terlalu terlena,
dengan apa yang kita miliki. Jangan sampai menjadi akoik, menjadi rintangan untuk menghadap Allah, terutama dunia. Ya karena Ustaz tak suki, ya belum tentu. Enggak, itu kan bukan masalah sukinya Pak Gi. Ya kita latihan. Ternyata orang yang hanya mancing itu tidak suhud juga, karena di sini masih ada dunia. Ya mudah-mudahan ya kita latihan, karena kajiannya ini kajiannya terkait dengan ya hati. Demikian yang bisa kita kaji pada pertemuan ini. Insya Allah kalau ditakdir Allah kita akan membicarakan tentang suhud tadi Pak ya, tentang suhud kepada dunia dalam konsep yang ditawarkan oleh Imam Ghazali. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi. Ya Allah ya Rabb, anta rabbuna la ilaha illa. Allahumma yassir lana ya Allah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina wa la tu'assir alaina wardina warda anna wa taqabbal minna wa atinal jannata bisalamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang andil di dalam majelis taklim ini, terutama channel Masjid Ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan selalu semangat untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Aqulu qali hadza fastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.